Ya, kita masih di Bincang Pagi. Silakan Bang Ramson, kalau Anda sendiri dari Partai Gerindra, politisi Gerindra sendiri, apa tanggapan Anda melihat permasalahan pembatasan subsidi BBM? Pertama, saya ralat, saya politisi Partai Gerindra, bukan Nasdem. Yang kedua, soal tadi itu bahwa memang lifting minyak kita sekitar 800 ke 810.000 barel per hari untuk 2014. Itu jatahnya pemerintah sekitar 500.000 barel per hari. Karena ada untuk cost recovery sama bagian dari kontraktor minyak. Jadi net untuk pemerintah sekitar 500.000 barel per hari. Sementara untuk 46 juta kiloliter setara 800.000 barel per hari. Karena sekarang kuota BBM bersubsidi 46 juta kiloliter setara 800.000 barel per hari. Konsumsi kita antara 1,3 ke 1,4 juta barel per hari termasuk yang non subsidi. Kalau non subsidi tidak ada masalah karena itu tidak ada kaitannya dengan APBN. Kenapa BBM bersubsidi menjadi masalah? Karena itu terkait dengan APBN. Karena memang dalam struktur APBN sekarang untuk 2015 nanti belanja subsidi energi kita sekitar 360 triliun. Itu versinya tentunya dengan hitung-hitungan karena kita juga punya penerimaan negara bukan pajak dari sektor migas sekitar 400 triliun. Jadi ada keseimbangan sebenarnya. Sekarang masalahnya bahwa ada kuota 46 juta kiloliter itu belum terlewati. Yang sekarang menjadi masalah di rakyat bahwa sulit memperoleh BBM bersubsidi. Ini makanya saya minta kepada pemerintahan sekarang itu tetap disuplai dan Pertamina direksinya jangan cari muka ke pemerintahan Jokowi. Artinya memberikan beban ke pemerintahan SBY. Nanti kan di dalam posisi terakhir Pak SBY seakan-akan tidak bisa mengatasi BBM untuk rakyat. Itu harus segera disuplai. Terus yang kedua, saya bukannya itu yang terlihat sekarang ya? Bagaimana? Tidak bisa mengatasi proses. Ya harus segera diatasi. Maksud saya itu tidak perlu menjaga untuk nanti. Kalau untuk 20 Oktober itu urusannya Pak Jokowi. Terus yang kedua, saya tidak setuju dengan misalnya di jalan tol tidak bisa ada BBM bersubsidi, itu tidak boleh. Itu melanggar undang-undang. Juga nanti yang saudara Ahok bicara bahwa kalau beliau jadi gubernur, katanya di DKI tidak bisa SPBU untuk BBM bersubsidi. Itu juga tidak boleh. Tidak ada dasar hukumnya. Karena masalah BBM bersubsidi itu adalah undang-undang APBN. Jadi itu nasional untuk Jadi kalau masalah penghapusan ini Bang, penghapusan BBM bersubsidi yang akan dilakukan secara bertahap seperti yang akan dilakukan oleh pemerintahan Jokowi sendiri, menurut Anda bagaimana? Nah, itu nanti kita lihat. Nanti kalau pemerintahan Jokowi sudah membuat kebijakan menaikkan harga BBM, kita nanti debat di sini. Kenapa harus naik? Kita buka hitung-hitungannya. Karena artinya tadinya kan dari pihak Jokowi mengatakan tidak ada kenaikan BBM bersubsidi. Ya itu nanti bagaimana solusinya mau kita lihat. Kita juga punya hitung-hitungan bahwa kita tidak mau menyulitkan rakyat. Jadi makanya kita lihat nanti benar-benar enggak pemerintahan Jokowi artinya sesuai dengan kampanye tidak menyulitkan rakyat. Padahal ini nanti akan menyulitkan rakyat. Kalau naik harga BBM bersubsidi itu akan terjadi peningkatan laju inflasi. Mungkin bisa sekitar 12%. Mas Dharma bagaimana? Jadi yang tadi sudah saya utarakan bahwa memang ada suatu distribusi subsidi yang cenderung ke orang kaya ya. Tetapi kalau ada kenaikan harga BBM itu memang daya beli masyarakat itu yang terkena itu masyarakat miskin. Sehingga ini menjadi suatu permasalahan yang harus diselesaikan. Yang pertama adalah distribusi subsidi itu harus berkeadilan. Nah, subsidi ini bukan hanya dalam bentuk subsidi BBM, tetapi juga dalam bentuk suatu bantuan dan program-program pengentasan kemiskinan. Jadi dengan kata lain, meskipun nanti akan dihilangkan BBM subsidi secara bertahap, sudah ada nih bagaimana cara nekelnya untuk menanggulangi masalah dampaknya. Tadi ada sudah sekitar 90 juta rakyat Indonesia itu masih di bawah 1,5 kali garis kemiskinan, itu di bawah 15.000 per hari penghasilannya, dan mereka itu sangat rentan. Dan inilah suatu kebijakan yang nantinya yang dirumuskan tentu saja seharusnya berpihak pada rakyat miskin ini.
Dan untuk itu penekanannya adalah bagaimana program-program pengentasan kemiskinan yang ini berbagai macam program yang saya melihat di sini sebagai pengamat bahwa Pak Jokowi punya program itu banyak sekali yang memang tujuannya adalah bagaimana rakyat Indonesia yang masih miskin ini bisa punya empowerment, meningkatkan kesejahteraannya, dan itu menjadi titik berat programnya. Kemudian bagaimana subsidi bagi orang kaya ini yang kita lihat tidak berkeadilan itu bisa dikurangi, tetapi untuk rakyat miskinnya ditambah begitu. Kemudian kita lihat juga permasalahan yang menjadi sangat kompleks itu ada carry over dari APBNP ya sebesar 50 triliun, dan itu dikarenakan ada asumsi ada kenaikan produksi di sumur Banyu Urip di Cepu. Yang nanti asumsinya itu adalah bulan Oktober ini. Tetapi pada kenyataannya bahwa sumur Banyu Urip itu naiknya itu baru sekitar bulan April tahun depan, dan itu ada ramping up, bukan langsung 165.000 barel seperti asumsinya. Itu sedikit demi sedikit baru naik, akan nanti 165.000 itu baru Desember tahun depan, bahkan Oktober tahun depan. Sehingga asumsi bahwa 50 triliun carry over-nya akan bisa dibayar tahun ini itu menjadi asumsi yang salah, sehingga ini menjadi suatu permasalahan yang menjadi sangat kompleks sekali karena ada carry over yang tidak akan terbayar dan nanti bayarnya harus pakai utang, sehingga postur APBN akan menjadi sangat ketat. Oke. Sebenarnya cukup poin tidak kalau misalnya ada yang berpikiran ini sebenarnya perkiraan pemerintah yang salah yang terbebani masyarakat. Saya betul begini. Ini kalimat Bunda bagus kan. Saya mungkin mengingatkan Darmawan Prasojo dan teman-teman di Joko Widodo. Hati-hati dengan persoalan mencabut subsidi gitu ya sampai dengan habis. Karena bisa berpotensi dimakzulkan. Keputusan ini saya terbuka nih, saya ngomong terbuka nih. Anda berpotensi dimakzulkan karena Mahkamah Konstitusi menyatakan harga ditetapkan oleh pemerintah. Artinya harga tidak boleh mengikuti mekanisme pasar. Begitu Anda lepas ke mekanisme pasar dengan menyatakan cabut subsidi secara bertahap sehingga akhirnya zero, itu nol, maka Anda sudah bertentangan dengan konstitusi. Maka siap-siaplah Anda akan dimakzulkan. Dan mereka itu cukup besar ada di DPR. Hati-hati, saya bilang aja terbuka nih, saya ngomong nih, berpotensi Anda dimakzulkan. Hati-hati bicara soal subsidi karena sangat kritis, luar biasa sangat kritis. Maka saya masuk ke dalam pembicaraan adalah gimana sih sesungguhnya situasi yang harus kita hadapi. Apa memang mesti menghadapi dengan kenaikan harga? Saya bilangnya begini, Anda benar Banyu Urip bertahap, tapi saya hitung rata-rata katakanlah 2015 akan ada kenaikan antara 80.000 sampai dengan 100.000. Rata-rata naik ya dari mulai April sampai dengan Desember. Benar dia satu. Yang kedua, tetapi itu belum mengubah posisi Indonesia sebagai oil importer. Jadi negara yang mengimpor minyak. Di situ kemudian pemerintah harus mengajarkan kepada publik, publik, kita ini sebagai negara pengimpor minyak, kita cuma punya produksi sekitar 900.000 sampai dengan 950.000 barel dengan penambahan sumber Banyu Urip. Dari posisi itu kita hanya punya sekitar 600.000 yang bisa kita olah sendiri. Nggak bisa deh katanya. Kita mesti jual dulu baru kemudian masukin lagi. Dari situ kemudian terbuka sama masyarakat. Oh iya, kalau kita nggak bisa bikin apa-apa. Jadi ada penjelasan yang kemudian bisa dipahami secara baik gitu ya kepada masyarakat, sehingga yang namanya pemerintahan yang berpihak kepada rakyat kecil, rakyat miskin itu tidak citra. Berarti dengan kata lain kebijakan yang diambil sekarang, jadi kenapa dong Pak Ihsanuddin kalau misalnya yang diambil kebijakannya adalah pembatasan BBM bersubsidi, ada apa dengan pemerintah sekarang? Itu tadi, saya bilang ada kesalahan asumsi. Anda jelas kok industri otomotifnya berhasil memasarkan mobilnya. Bukan karena pencitraan ya, bukan karena ada ketakutan nanti meninggalkan legacy yang tidak enak seperti itu. Saya jawab pertanyaannya dengan artikel saya, second term unlucky. Periode kedua yang tidak menguntungkan, itu artikel saya beredar kemana-mana di Indonesia ini untuk menyatakan SBY ini bisa sangat tidak menguntungkan dalam periode keduanya karena salah meninggalkan kebijakannya, gitu ya. Nah, salah satunya adalah soal bagaimana Anda mengajak anggota DPR menurunkan jumlah subsidi dari 48 menjadi 46 di tengah namanya bertentangan dengan fakta lapangan. Fakta lapangan industri otomotif meningkatkan penjualannya, fakta lapangan konsumsi BBM naik, fakta lapangan harga minyak itu tetap dalam posisi stabil 100
$105 per barel. Jadi udah saya hitung sama Anda. Dalam posisi $105 per barel ditambah dengan alfa 766,4 rupiah per liter, maka harga dilepas di pasar menjadi 8.625 rupiah. Gitu kita. Gitu loh Sampai mereka. Oktober 20, kuota 4,6 juta kiloliter masih cukup. Jadi sebenarnya pemerintahan SBY masih aman. Tidak perlu repot-repot sekarang membatasi di pasar itu, di lapangan gitu. Jadi nanti selanjutnya bagaimana Jokowi aja membuat suatu kebijakan substantif. Artinya sesuai nggak dengan apa yang dikemukakan di dalam proses pencitraan itu kan Baik, gitu. baik, oke. Yang penting Pak SBY melakukan itu dalam koridor hukum yang ada sesuai dengan undang-undang gitu. Baik, kita masih ada satu segmen lagi, kita akan jeda dulu. Kita masih akan melanjutkan perbincangan kita pemirsa tentunya setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama dengan kami di Bincang Pagi. Didukung oleh Acik